Perkenalkan, saya Zauzi. Saya dari kelas B semester 1 Prodi PBSI. Di sini saya akan mengajak kalian untuk membahas lebih dalam mengenai fonologi. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak apa itu fonologi? Fonologi adalah ilmu cabang linguistik yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa. Bukan cuma cara mengucapkannya, tapi juga bagaimana bunyi-bunyi itu bisa membedakan makna. Jadi mau tahu lebih dalam mengenai fonologi? Yuk kita bahas. Jadi di ruang lingkup kajian fonologi itu ada struktur suku kata. Contohnya pada kata baca yang terdiri dari 2 struktur suku kata. Selanjutnya ada intonasi dan penekanan. Contohnya pada kalimat kamu datang. Kalau intonasinya naik berarti itu bisa jadi pertanyaan. Lalu ada proses fonologi. Contohnya pada awal anime ditambah pukul menjadi memukul. Fonem dan alofon juga termasuk nih Audi. Contohnya pada bunyi P pada kata paku yang pengucapannya sedikit berbeda namun makna atau artinya tetap sama. Dan yang terakhir ada pola suara dalam bahasa. Contohnya dalam bahasa Indonesia jarang kita temukan kata yang diawali dengan bunyi ang. Jadi teman-teman, fonologi tidak hanya membahas soal bunyi, tapi juga membahas pola dan aturan dalam bahasa. Terus gimana itu bunyi bahasa? Bunyi bahasa dibagi menjadi 2. Yang pertama bunyi vokal seperti A, I, U, E, O dalam kata ibu dan api. Yang kedua ada bunyi konsonan. Bunyi konsonan selainan dari huruf vokal. Hurufnya seperti B dan P dalam kata bola dan pena. Jadi alat ucap itu kerjasama-sama buat bikin bunyi bahasa. Iya, tanpa alat ucap, bunyi bahasa tidak bisa terbentuk. Nah, itu fonem. Nah, fonem itu satuan bunyi yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi membedakan makna. Contohnya itu, dalam bahasa Indonesia, perbedaan bunyi R dan L pada kata laba dan laba. Itu menunjukkan bahwa bunyi tersebut adalah fonem. Di sini kita tidak hanya membahas tentang fonem, tetapi juga membahas tentang alofon. Nah, alofon itu variasi bunyi dari fonem yang sama. Misalnya bunyi O pada kata toko. Cara pengucapannya sedikit berbeda, ada yang lebih terbuka dan ada juga yang lebih tertutup, namun maknanya tetap sama. Kita juga akan membahas tentang bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi bahasa yang diucapkan secara terpisah dan berurutan dalam ujaran. Bunyi segmental itu juga meliputi 2 bunyi, yaitu vokal dan konsonan. Ketiga konsep ini kita bisa lebih mudah mempelajari sistem bunyi dalam bahasa. Hai Aspia, kamu tahu kan dalam fonologi bunyi bahasa dibagi menjadi 2. Yang pertama, vokal, yang kedua konsonan. Oh, itu merupakan salah satu bunyi yang sangat mudah dibedakan. Contohnya bunyi vokal. Apabila bunyi vokal diucapkan, maka tidak ada hambatan sama sekali. Sedangkan kalau bunyi konsonan, apabila diucapkan pasti ada hambatan. Entah dari lidah maupun bibir. Ya, betul sekali. Vokal biasanya diklasifikasikan berdasarkan bentuk lidah, biasanya ke depan, ke belakang, atau bentuk bibir. Contoh sederhana ini saja sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kata anak, mulut terbuka lebar, ibu, lidah mendekati lalu kami keras, sedangkan ular, mulut terbuka lebar, sedangkan dalam kata emas, bibir mendekati, dan kata ombak, mulut terbuka lebar sama seperti huruf U, tapi huruf U-nya lebih besar. Sangat mudah kan bedakan? Iya, makasih Tia, bye-bye. Apa sih itu distribusi fonem? Jadi, distribusi fonem itu intinya membahas di mana posisi bunyi itu muncul dalam sebuah kata. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa dia bisa membedakan makna atau hanya variasi saja, tergantung pada posisinya. Contohnya minimal P pada kata paku dan baku. Jadi bedanya di bunyi P dan B. Jadi itu jelas fonem yang berbeda. Nah, selain itu ada distribusi komplementer. Misalnya huruf K dan Ek pada bahasa Indonesia. K yang muncul di awal atau di tengah kata seperti pada kata kita, sedangkan Ek yang muncul di akhir kata seperti pada kata anak. Karena 2 bunyi itu tidak pernah muncul di posisi yang sama dan tidak merubah makna, jadi dianggap variasi dari satu fonem, yaitu fonem K. Nah, yang terakhir itu ada distribusi bebas, yaitu dua bunyi yang muncul dalam satu posisi dan saling menggantikan dan tidak mengubah makna. Contohnya pada kata saya dan saya. Jadi lewat distribusi fonem kita bisa mengerti kenapa perbedaan bunyi itu penting dalam berbahasa. Bahwa suku kata adalah struktur atau kombinasi antara
antara huruf vokal dan konsonan yang membentuk satu satuan bunyi dalam kata. Suku kata berfungsi sebagai unit terkecil penyusun kata yang memiliki satu hembusan nafas atau sebagai bunyi vokal intinya. Oh, jadi pola suku kata itu struktur atau kombinasi antara vokal dan konsonan yang membentuk suatu satuan bunyi dalam kata ya, Yas? Iya, gitu mau. Ya. Makasih ya, Yasmin. Sekarang aku jadi paham. Nah, dalam bahasa Indonesia, aturan kombinasi fonem menentukan bagaimana vokal dan konsonan digabungkan untuk membentuk suku kata dan kata-kata yang valid. Contohnya, kombinasi K, A, dan T membentuk kata-kata, sedangkan K dan K tidak diperbolehkan karena tidak ada konsonan ganda dalam bahasa Indonesia. Sedikit bingung sama kalimat yang berubah-ubah, sama kalimat intonasi itu kayak gimana sih? Contohnya kayak kalimat kamu di sini, kalau nadanya datar biasa aja, tapi kalau nadanya tinggi di akhir bisa jadi marah atau kaget. Oh, kayak nada yang bisa mengubah makna ya. Jadi bukan cuma kata, tapi cara penyampaiannya juga penting gitu. Betul banget buat itu masuk ke unsur suprasegmental di fonologi. Kebanyakan orang tuh nyebut Sabtu. Oh iya ya, kok bisa gitu? Nah, itu namanya proses fonologis. Proses fonologis merupakan aturan bunyi biar masyarakat tuh gampang ngucapinnya. Nah, dalam proses fonologis ada namanya asimilasi. Asimilasi, apaan tuh? Kok gue baru dengar? Asimilasi itu bunyi yang mempengaruhi bunyi di sampingnya. Oh, berarti maksud kamu itu bunyi B berubah menjadi P itu biar kita mudah ngucapinnya gitu. Dan apakah itu normal? Normal kok. Oh iya. Tapi ya, saya mau bertanya nih, Yang menanya apa? perubahan bunyi pada reduplikasi dan pemajemukan itu terjadi karena penggabungan unsur kata ya? Ya, karena dalam reduplikasi, perubahan bunyi bisa berubah atau tetap, contohnya seperti sayur-sayur. Nah, bunyi awalnya berubah, tetapi maknanya tetap nyata. Nah, pada pemajemukan, dua kata terdengar menyatu karena batas katanya hilang saat diucapkan. Aisyah, pernah nggak sih ya kamu mikir cara ngomong kita itu kan beda ya? Tapi kita saling nyambung. Iya, banyak kata benar, tapi aku sering bilang benar, tapi kamu tetap ngerti kan? Iya, aku tetap ngerti itu karena pengaruh variasi fonologis yang dimana pengucapan bunyinya itu berubah tapi maknanya tetap sama. Iya, kayak kata sudah menjadi udah, kata tidak menjadi tidak atau tidak, sama kayak kata film menjadi film. Ya benar banget, karena itu ada penghilangan bunyi dan penambahan bunyi yang dipengaruhi oleh dialek dan situasi. Oh, jadi berbeda cara ngomong kita itu wajar ya? Iya benar, itu bukti kalau bahasa itu hidup dan beragam. Serius banget, lagi baca apa? Yuli, ini saya sedang belajar fonologi. Tapi saya bingung sih cara baca kata yang Oh, yang ini kata lari. Coba saya ucapkan lari, kayak R-nya itu lebih bergetar di kita. Lari. ternyata bahasa Indonesia itu sulit ya. Kami di Thailand sering tukar A dan L. Nggak apa-apa sih, itu biasa bagi penutur asing. Mau lanjut latihan di kantin nggak, biar Nasria lebih paham? Ayo. Merayakan muda untuk 1 jam saja.